Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta lagi ya, karena masih bulan Februari, masih bulan cinta. Di sini kita mau reading tentang cerita asmaramu di 3 bulan ke depan ya. Ini timeless, ini general love life, ini general reading, jadi nggak usah dibawa baper karena energi banyak orang tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya ya. Ini hanya prediksi dan ini hanya fun reading saja ya. Ambil saja pesan-pesan baiknya, cerita-cerita baiknya, buang pesan buruknya. Kalau memang tidak cocok sama sekali, tinggalkan saja readingan ini ya, karena ini juga masih prediksi dan ini belum terjadi ya, jadi bisa dijadikan antisipasi saja, oke? Seperti biasa aku sudah shuffle kartu untuk kamu, Aquarius. Di sini kamu punya kartu di situasi energi cinta kamu secara general ya. Di sini kamu punya pressure cooker, tekanan tinggi, ready to explore. Wow, siap untuk meledak. Ada sesuatu yang kamu pendam sepertinya ya Aquarius ya. Ada sesuatu yang sepertinya kamu lagi kesel, yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ada kemarahan terpendam. Mungkin ada kekesalan ya, ada kekecewaan yang berkaitan dengan cinta ya, karena kita ngobrolin cinta. Bisa jadi ini kalau misalnya kamu itu kayak tersulut sedikit gitu ya, itu bisa meledak gitu. Karena ini kayak perasaan ini sudah kamu pendam cukup lama ya. Entah kekesalan dengan seseorang, atau kekesalan dengan kondisi kamu sendiri, atau kekesalan dengan orang-orang di sekitar kamu yang berhubungan dengan asmara kamu, cerita cinta kamu, seperti itu ya. Jadi di sini kamu agak-agak lagi sensitif tentang kalau diajak bicara cinta atau mengenai cinta gitu ya. Coba sekarang kita lihat seperti apa cerita asmaramu di 3 bulan ke depan. Di sini kamu punya The Sun, kemudian ada The Hierophant, kemudian ada Four of Wands, kemudian ada King of Swords, kemudian ada Five of Pentacles, kemudian ada Knight of Cups. Oke, seperti apa cerita cintamu Aquarius ya? Kalau aku dilihat di sini dari kartu pertama ya, The Sun dan King of Swords. Di sini aku melihatnya kamu tuh sosok yang hidupnya itu bahagia. Kamu tuh sosok yang menikmati proses kehidupan kamu gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu melewati step by step itu, walaupun tetap ada rintangan, ada halangan gitu ya, tapi kamu menjalaninya itu tidak penuh bersungut-sungut, tidak banyak bersungut-sungut gitu. Jadi aku melihatnya hidup kamu itu, kamu lebih memilih hidup positif, kamu lebih milih hidup happy aja, kamu nggak mau mikir yang apa ya, nggak mau mikir yang enggak gitu ya. Jadi kamu udahlah misalnya gitu, yang sudah ya sudah, berpikir positif aja. Enggak kok, orang itu enggak, maksudnya enggak kayak gitu. Misalnya ada seseorang yang mengatakan atau ngomongin orang yang enggak baik gitu ya, biasanya kamu malah ngekat gitu. Udahlah, enggak, dia enggak kayak gitu, dia orangnya baik gitu. Jadi kamu positif aja gitu, positif thinking aja. Jadi kamu menikmati hal-hal yang kamu raih juga ya. Jadi aku melihat di sini juga kayaknya kamu itu lagi happy juga saat ini ya. Sebenarnya kamu lagi happy dengan seseorang yang saat ini lagi bersama kamu. Aku melihatnya seseorang ini yang lagi bersama kamu saat ini, orangnya ini cerdas ya, mapan, sukses, dan dia suka juga dengan pasangan yang sama seperti dia gitu. Dia maunya pasangannya itu sama kayak dia, mandiri juga, sukses juga, terus kayak aktif juga gitu ya.
penuh energi, penuh semangat gitu. Jadi aku melihatnya hubungan kalian ini cukup baik sih gitu ya. Jadi kamu yang happy, mungkin aku melihatnya orang ini agak agak introvert ya, nggak terlalu terbuka gitu orangnya. Terus orangnya agak serius, sementara kamu itu enggak, kamu enggak terlalu serius ya. Orang ini terlalu serius, terlalu fokus pada hal apapun. Dia maunya, justru aku melihat di sini dia agak perfeksionis ya. Kalau misalnya mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu masalah, itu semuanya harus terselesaikan tuh dengan baik gitu. Jadi dia nggak mau tuh kalau misalnya ada yang nggak sempurna, nggak perfect tuh kayak kesal sendiri gitu, mangkal gitu ya. Aku melihatnya gitu ya, seseorang yang saat ini sedang bersama kamu gitu. Kemudian dengan The Hierophant dan Four of Pentacles, hubungan kamu baik-baik aja ya. Hubungan kamu sama dia ini baik, berjalan romantis, berjalan harmonis ya. Terus aku melihatnya juga ada sebenarnya prospeknya juga bisa berlangsung lama, berlangsung adem ayem, berlangsung baik-baik aja gitu ya. Dan aku justru melihat juga beberapa anggota keluarga kamu ya, orang-orang terdekat kamu itu justru menyarankan kepada kalian untuk bisa melakukan komitmen yang lebih tinggi lagi, meningkatkan komitmen kalian ya, apakah itu bertunangan, apakah itu menikah gitu ya, bisa jadi orang tua kalian atau orang tua dia, siapapun yang terkoneksi dengan kalian di sini ya, pokoknya keluarga lah, aku melihatnya keluarga atau teman-teman dekat gitu ya. Tetapi aku melihat sebenarnya di sini ada sesuatu yang mengganjal diri kamu, Aquarius. Ya, aku melihatnya memang ada perbedaan nilai-nilai hidup, perbedaan tujuan ya. Visi misi kalian nih aku melihatnya kayak agak beda. Bisa jadi ya tadi ya, karena kalian agak berbeda karakter sedikit. Kamu orangnya terbuka, kayak menjalani hidup dengan enjoy, menjalani hidup dengan santai, nggak serius-serius amat. Saatnya serius ya serius, kalau saatnya santai ya santai. Sedangkan dia bawaannya itu kayak lebih serius gitu. Jadi kamu tuh kayak kok nggak cocok ya, ini kayaknya karakternya gitu. Dia orang yang sibuk mengejar karir, mengejar uang, mengejar kesuksesan dia. Jadi kadang-kadang ini membuat kamu tuh kayak bukannya rendah diri ya, kamu sendiri sih yang merasa bahwa kayak jadinya aku kok kayak bukan apa-apa ya di mata dia gitu. Sementara dia kayak apa naik terus gitu ya, sementara ya kamu ya kerja tapi santai aja gitu. Apa jangan-jangan karena itu ya gitu, jadi kamu tuh kayak berpikir-pikir sendiri di pikiran kamu gitu ya. Jadi kamu merasa kayak kamu tuh dipandang sebelah mata kadang-kadang gitu ya, segala sesuatu tuh kayak dia yang menentukan ya tadi ya, karena dia orangnya perfeksionis tadi. Kalau bukan begini, kalau yang menurut dia harus A ya udah A ini, kalau disarankan B dia nggak mau, menurut dia yang bener nih yang A ini gitu, ibaratnya gitu ya. Ini membuat kamu kayak jadi lelah ya, hati kamu lelah, pikiran kamu juga lelah, seperti itu aku melihatnya. Kamu jadi kayak kurang semangat gitu, menjalani hubungan ini tuh kayak kurang semangat. Jadi ketika dia ngajak ketemu, misalnya apa-apa, itu juga kamu ya happy, enjoy, tapi kayak karena aku melihatnya hubungan itu menjadi agak kaku ya, nggak enjoy gitu. Karena mungkin bisa jadi ini orangnya juga kayak kutu buku, atau mungkin dia orangnya pinter gitu ya. Jadi kayak menjalani hubungan ini nih, menjalani hidup ini tuh dia serius gitu, nggak dibawa relax, nggak dibawa enjoy. Jadi ketika kamu ketemu itu kayak suasananya itu lebih ke formal gitu, padahal kamu kan maunya ya santai-santai aja, happy-happy, seneng-seneng aja, bucin-bucinan saatnya ketemu gitu ya, sementara dia agak kaku gitu ya. Kemudian di sini ada Four of Wands dan Knight of Cups. Oke, di sini aku melihatnya ya. Kamu tuh berharap sebenarnya ada perubahan positif dalam hubungan ini. Kamu berharap dia tuh bisa ngertiin kamu. Kamu tuh berharap sebenarnya juga bisa nantinya itu menjalin hubungan itu serius. Kamu bisa nantinya itu sampai di tahap yang lebih baik lagi, sampai memiliki
sampai menikah, memiliki keluarga, seperti itu. Sebenarnya itu juga menjadi harapan kamu ya, walaupun nggak karena dikejar-kejar oleh orang tua pun atau siapapun itu ya, kamu pengen punya komitmen yang lebih serius lagi. Tetapi di tengah kegalauan kamu, ini gitu ya, justru ada seseorang yang datang kepada kamu. Aku melihatnya di tengah kamu galau, di tengah kamu kecewa, kamu memikirkan dia, merasa kayak tadi nggak dihargai atau diabaikan, atau misalnya segala sesuatu dia yang menentukan gitu ya. Tiba-tiba kamu ketemu seseorang di sini. Ada seseorang yang menawarkan cinta baru buat kamu. Aquarius, ini membuat kamu benar-benar galau aku melihatnya ya. Seseorang ini tuh lebih romantis ya. Aku melihatnya dia jatuh cinta sama kamu ya. Bisa jadi dia bertemu sama kamu di pergaulan kamu. Ya, bisa jadi karena kamu ketemu, dikenalin temen kah, ketemu bareng saat ada acara gitu ya. Pokoknya kamu berkenalan itu dari lingkungan sosial kamu. Jadi kamu di sini harus hati-hati ya, karena aku melihatnya si Knight of Cups ini sangat berbeda jauh dengan King of Swords ini. Dia ini sangat serius, dia ini lebih santai, tetapi dia orangnya juga penuh semangat ya. Jadi dia bisa meseimbangkan antara kapan harusnya serius, kapan harusnya santai, kapan harus dibawa happy, itu dia bisa gitu. Jadi kamu menjadi galau di sini karena kamu merasa nih orang ini lebih asik nih gitu. Tetapi ini juga kamu udah mempunyai hubungan ini udah cukup lama gitu. Semua keluarga juga sudah tahu tentang orang ini, kayak begitu ya. Jadi cinta yang mana yang akan kamu pilih, Aquarius? Cinta yang mana yang akan kamu jalani? Seperti itu ya. Karena di sini kamu kan nggak mungkin harus menjalani dua cinta sekaligus gitu ya, dan kamu di sini sudah merasakan bahwa dia itu memiliki perasaan sama kamu gitu ya. Jadi dalam 3 bulan ke depan ini ada kegalauan diri kamu, aku melihatnya ya, ada kegalauan, ada kebingungan, kebimbangan, yang mana yang harus kamu pilih, apakah yang ini ataukah yang ini gitu ya. Makanya bisa jadi itu yang membuat kamu kayak pusing ya, hati kamu, pikiran kamu pusing, di samping kamu juga kesel misalnya dengan orang ini, yang ini menjadi penggembira, tapi mungkin di sini jauh lebih mapan, misalnya kayak begitu ya. Di sini jauh udah lebih diketahui oleh keluarga, jadi ada kebimbangan di diri kamu. Ya, di sini kamu harus bisa berpikir dengan lebih bijak, di mana yang memiliki masa depan yang lebih baik dengan kamu, yang mana yang di hati kamu itu paling sreg, yang di mana kamu itu benar-benar mencintainya, menyayanginya ya, itu harus kamu pertimbangkan banyak banget di sini. Ya, kembali keputusannya tetap di diri kamu sendiri, Aquarius, oke? Sekarang kita coba kita klarifikasi lagi dengan Lenormand ya di sini. Di sini kamu punya lady, kamu punya bouquet, dan kamu punya garden. Oke. Lady. Entah kamu atau dia yang wanita ya, tapi sosok inilah yang dominan dalam hubungan kalian. Sosok ini memang mandiri ya, cerdas, bertanggung jawab, tegas. Pekerjaan adalah utama baginya. Ya, karena itu merupakan semacam harga diri buat dia gitu. Bahwa nih kalau aku tuh harus kerja, itu merupakan pencapaian dia, prestasi dia ya. Kemudian di sini juga sepertinya dia mau bertanggung jawab, apakah itu terhadap diri kamu, apakah itu juga terhadap keluarganya ya, sehingga di sini dia memang cukup tegas, fokus pada pekerjaannya, sehingga dia tidak main-main dengan pekerjaannya itu gitu ya. Dia serius mengerjakannya gitu. Kemudian dengan adanya ini clover, sorry ya teman-teman, tadi aku bilangnya the bouquet, ini nomor 2 ya, clover. Clover itu keberuntungan ya. Seseorang yang bersama dengan kamu ini memang sebenarnya sosok yang layak untuk diperjuangkan, itu layak gitu ya, dengan kemapanan dia gitu ya, dengan
perhatiannya dia seperti itu kepada kamu, hubungan yang sudah sekian lama, kemudian dia memang fokus kerja, tetapi orangnya juga nggak neko-neko ya, dia lurus-lurus aja hidupnya tuh ya. Kalau misalnya dia nggak punya waktu sama kamu pun ya hidupnya hanya untuk pekerjaan, untuk mencari uang, mencari kesuksesannya dia gitu. Ya, jadi memang dia layak untuk kamu perjuangkan. Seseorang ini juga bisa membuat kamu bahagia ya, situasi atau eh, suasana yang menyenangkan pun sebenarnya dia bisa menciptakannya ya, cuman memang kadang-kadang dia orangnya kayak harus dipancing kayak begitu ya, dan dia juga orangnya di saat dia bisa memberikan perhatian kepada kamu, dia sangat memperhatikan kamu ya, memberikan hal-hal kecil, memberikan surprise-surprise kecil buat kamu ya. Seperti itu aku melihatnya. Kemudian di sini ada the garden. Memang benar kamu bertemu dengan seseorang di lingkungan sosial kamu, entah ketika kamu sedang ada di mana ya, kehidupan sosial kamu, pergaulan kamu, pertemuan-pertemuan kamu dengan banyak orang ya, ini membuka jalan kamu, pertemuan diri kamu dengan seseorang ini gitu, aku melihatnya dengan seseorang yang baru ini gitu ya. Jadi memang aku melihat sepertinya 3 bulan ke depan jalan hidup kamu begitu ya. Ini pas di gardennya pun, bentuk tamannya pun kayak labirin ya, kayak membuat kamu juga bingung gitu. Kamu saat ini memang lagi galau, lagi bingung ya. Kembali kepada diri kamu sendiri, ikuti intuisi kamu, naluri kamu ya, gunakan logika kamu ya, teman-teman Aquarius. Sekarang kita mau lihat dengan oracle cintanya. Oracle cinta kamu tuh ada true love, kemudian ada trust, lalu ada pay attention to the red flags. Untuk true love ya, cinta sejati. Coba kamu tanyakan sama diri kamu ya, Aquarius ya. Di sini tadi aku udah bilang sih, ikuti intuisi kamu ya. Yang mana sosok yang benar-benar memikat hati kamu gitu ya. Jadi aku nggak di sini dengan kartu adanya true love, karena kamu di sini ada 2 cinta Aquarius, yang mana yang true love itu kembali kepada diri kamu. Jawaban itu ada di diri kamu sendiri, yang mana yang akan menjadi cinta sejati kamu. Ya, jadi itu memang hanya bisa dijawab oleh diri kamu, karena di sini 2 cinta. Apakah ini yang cinta sejati ataukah yang baru itu yang cinta sejati ya? Pikirkan baik-baik dengan nurani dan logika, yang mana yang paling memikat hati kamu, yang mana kamu bisa bersandar gitu ya. Bisa bersandar dalam berbagai hal, dalam susah senang itu kamu percaya bahwa dialah sandaran kamu. Itu yang perlu kamu pertimbangkan juga gitu ya. Kemudian dengan adanya trust di sini, memang situasi ini menguji insting kamu ya, menguji keyakinan kamu yang mana yang cinta sejati yang untuk kamu ya. Pertimbangkan baik-baik ya Aquarius ya. Di sini kamu diminta untuk mempercayai intuisi kamu ya, dan kamu harus mempercayai salah seseorang ini yang layak untuk kamu gitu. Kemudian di sini ada pay attention to the red flag ya. Kamu hati-hati dengan seseorang yang red flag ya. Hati-hati dengan tanda-tanda orang yang red flag. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kamu Aquarius ya. Kamu lihat lagi karakternya masing-masing nih. Kamu bikin daftar nih, kalau yang ini karakternya ini yang kamu suka, yang nggak suka ini. Kemudian di sini juga kamu bikin yang kamu suka ini, yang ini seperti itu. Jadi kemudian kamu harus concern sama seseorang yang memiliki lebih banyak red flags-nya. Apakah dia misalnya pencemburu, misalnya ya, pencemburu banget, apa misalnya kadang-kadang ada yang main tangan. Nah, itu kayaknya udah langsung skip aja ya. Jadi akan banyak tanda bagimu ya untuk menentukan, untuk memutuskan yang tepat untuk kamu. Kalau kamu bisa membuat, mungkin kamu bisa membantu kamu ya dengan membuat daftar tersebut gitu Aquarius ya. Oke Aquarius, sekarang kita mau lihat zodiak ya. Zodiak apa yang terkoneksi dengan kamu Aquarius. Aku akan ambil 9 kartu untuk kamu. Oke, di sini ada Libra, kemudian ada fire sign,
Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemudian ada Aquarius. Kemudian ada Sagittarius. Kemudian ada Virgo. Kemudian ada Taurus. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian ada Capricorn. Kemudian ada Aries. Kayaknya Earth sign dan Fire sign mendominasi di sini ya, Aquarius. Oke Aquarius, aku rasa ini saja yang aku punya untuk cerita cinta kamu 3 bulan ke depan. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Aquarius. Salam.